Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rafiq selaku dosen mata kuliah Ilmu Quran dan Hadis, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita bisa seperti biasa melakukan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Yang kalinya salawat serta salam tak lupa dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya aja mungkin nanti. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan sedikit menyampaikan materi mengenai hadis, sunnah, kabar, atsar, dan hadis qudsi. Sebelumnya perkenalkan dulu, kelompok kami beranggotakan 5 anak. Yang pertama ada Dias Retno Putritasari, yang kedua ada Ahmad Haidar Alam, yang ketiga ada Rizal Adianto, dan yang keempat ada Mbak Putri Sekar Hapsari, dan yang kelima ada Nur Aini Horinisa. Baik, langsung aja ke materinya. Untuk materinya akan disampaikan rekan-rekan saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Untuk yang pertama mengenai hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yakni al-hadis. Bentuk jamak dari al-ahadis yaitu al-hidsan dan al-hudsan. Secara etimologi, hadis juga bisa bermakna al-jadid atau baru, lawan dari al-qadim terdahulu. Sunnah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu sana, yasuna, sunatan, yang artinya perilaku yang mentradisi norma-norma undang-undang. Yang selanjutnya pengertian menurut ulama. Yang pertama, menurut ulama hadis atau muhadistin, sunnah adalah sinonim dari hadis. Di antara ulama mendefinisikan sunnah sebagai berikut: segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya, dan segala tingkah lakunya. Yang kedua, menurut ulama usul fikih atau usuliyun, sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik yang bukan Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Kemudian, menurut ulama fikih atau fuqaha, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan maupun pekerjaan, tetapi tidak wajib untuk dikerjakan. Baik, materi selanjutnya yaitu khobar. Secara etimologi, khobar diartikan sebagai berita, dan dari segi istilah di antara para ulama mendefinisikan sebagai sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan dari yang lain seperti para sahabat, tabi'in, dan pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya. Kemudian atsar. Secara etimologi atsar diartikan peninggalan atau bekas sesuatu, maksudnya peninggalan atau bekas Nabi seperti hadis, atau bisa diartikan sebagai al-muktawil yang dipindahkan dari Nabi. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai hadis qudsi. Hadis qudsi merupakan varian lain dari hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Secara terminologi, pengertian hadis qudsi yang telah disepakati oleh muhadisin adalah bahwa hadis qudsi merupakan setiap hal yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Tuhan yang Maha Agung. Baik, mungkin untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri. Baik, materi selanjutnya adalah perbedaan antara hadis dengan sunat. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi SAW. Sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tahad, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Selanjutnya untuk perbedaan hadis dan khobar. Nah, sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khobar sebagai suatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi SAW. Hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi SAW. Perbedaan hadis dan atsar. Jumhur ulama berpendapat bahwa atsar sama dengan hadis dan khobar. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa atsar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan tabi'in. Baik, mungkin itu tadi sedikit materi mengenai hadis, sunnah, kabar, atsar, dan hadis qudsi.
Untuk yang selanjutnya yaitu masuk ke materi yang kedua, yaitu materi ilmu hadis dan cabang-cabangnya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung aja ke materinya. Untuk materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Untuk yang pertama mengenai pengertian. Ilmu hadis atau ulum al-hadis secara kebahasaan berarti ilmu-ilmu tentang hadis. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm atau ilmu. Secara etimologis, ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW dari segi hal ihwal sampai para rawinya, yang menyangkut penerbitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Selanjutnya, ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu riwayah dan dirayah. Riwayah, kata riwayah artinya periwayatan atau cerita. Ilmu hadis riwayah menurut bahasa berarti ilmu hadis yang berupa periwayatan. Menurut secara istilah adalah ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi SAW, periwayatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Kemudian dirayah, ilmu ini dikenal juga dengan sebutan ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, mustalah al-hadis, dan qawaid al-hadis, yaitu ilmu yang membahas pedoman-pedoman yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai unsur hadis. Yang pertama sanad. Sanad merupakan rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi SAW. Selanjutnya yaitu matan. Matan ialah pembicaraan atau kalam atau materi berita yang di-offer oleh sanad yang terakhir. Dan yang terakhir itu rawi. Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis atau sunnah dalam suatu kitab, apa yang pernah didengar atau diterimanya dari seorang gurunya. Baik, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri Sekar. Selanjutnya tentang cabang ilmu hadis. Cabang ilmu hadis dibagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama ada ilmu rijalil hadis. Ilmu rijalil hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in maupun dari angkatan sesudahnya. Yang kedua, ilmu jar wa ta'dil. Ilmu yang menerangkan tentang catatan yang dihadapkan pada para perawi dan tentang penadikannya atau memandang adil para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat kata-kata itu. Kemudian yang ketiga, ilmu tabaat al-ruwah, ilmu yang membahas tentang keadaan perawi berdasarkan pengelompokan dalam keadaan tertentu. Dan yang keempat, ilmu tarik rijal al-hadis, ilmu yang membahas tentang keadaan perawi hadis dari segi data kelahirannya, silsilah keturunannya, gurunya, dan muridnya, bahkan sampai pada jumlah hadis yang diriwayatkan dan murid-murid yang pernah berguru kepadanya. Yang pertama, ilmu asbab wurud al-hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab atau latar belakang lahirnya sebuah hadis. Ilmu ini sangat penting mengantar untuk memahami hadis tentang kondisi yang dihadapi dan menjadi sebab hadis itu diucapkan. Yang kedua, ilmu tawarikh al-mutun, ilmu yang menerangkan tentang kapan sebuah hadis itu diucapkan atau diperbuat oleh Rasulullah SAW yang dilihat dari aspek tempat, waktu, dan kondisi. Yang ketiga, ilmu al-nasih wa al-mansuh, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan yang tidak mungkin untuk dipertemukan karena materinya berlawanan. Yang keempat, ilmu ilal hadis. Ilmu ilal al-hadis yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata, yang dapat mencacatkan hadis baik dari sisi sanad maupun matanya. Yang terakhir, ilmu al-fani al-mubhamat, yaitu menerangkan tentang nama-nama orang yang tidak disebutkan dalam sanad hadis. Baik, mungkin itu dari sedikit presentasi dari kelompok kami yang menyampaikan mengenai hadis, sunnah, kabar, atsar, dan hadis qudsi serta ilmu hadis dan cabang-cabangnya. Baik, dan mungkin nanti untuk teman-teman yang mau bertanya bisa saja ditulis di kolom komentar di bawah sini. Mungkin
Saya cukupkan sampai di sini untuk presentasinya. Saya mewakili kelompok mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan dan kesalahan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.